Halo everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang conjunction. Kali ini kita akan membahas conjunction atau kata hubung in spite of, despite, although, dan even though. Kita akan belajar bagaimana penggunaannya dalam kalimat bahasa Inggris, perbedaannya, serta fungsinya. Mari kita belajar sama-sama ya. Pertama harus dipahami bahwa in spite of, despite, although, dan even though ini merupakan conjunction yang sifatnya adalah concession, di mana kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa berarti kata hubung walaupun, meskipun, kendati pun, sekalipun, atau terlepas dari bla bla bla, tergantung dari kalimat yang mengikuti ya. Bagaimana perbedaannya antara satu dengan yang lain? Mari kita bahas dalam ulasan berikut. Nah, pertama, kalau kita ingin menggunakan kata in spite of atau despite, di sini after in spite of atau despite, ini kita menggunakan noun atau pronoun atau phrase. Jadi diikuti oleh noun, pronoun atau phrase begitu ya. Contohnya di kalimat berikut. The golf game was not cancelled in spite of the stormy day. Nah, kita perhatikan in spite of di sini diikuti oleh the stormy day. Ini merupakan noun ya. Jadi permainan game tidak dibatalkan walaupun sedang badai. Nah, di sini kata badai atau stormy day di sini dia merupakan noun sehingga kita menggunakan kata hubung in spite of. Kemudian kalimat yang kedua, I can arrive on time in spite of the delay. Nah, delay di sini juga merupakan noun ya, sehingga kita menggunakan in spite of di sini sebagai kata hubung walaupun. Saya dapat datang tepat waktu walaupun ada penundaan atau ada delay, entah itu pesawat atau penerbangan begitu ya. Nah, begitu ya teman-teman, jadi penggunaan in spite of atau despite. Nah, sekarang bagaimana dengan penggunaan kata hubung although atau even though? Nah, perhatikan di sini keterangannya. After although, we use subject and verb atau clause. Sehingga kata although atau even though di sini harus diikuti oleh kalimat. Contohnya, di sini we enjoyed our camping holiday although it rained every day. Nah, ada kata it rained every day, ada subjeknya lalu ada verbnya. Sehingga di sini kita menggunakan kata hubungnya although. Kami menikmati liburan camping begitu ya, meskipun hujan setiap hari atau walaupun hujan setiap hari. Begitu juga dengan kalimat yang ada di bawahnya. Although he worked very hard, he didn't pass the exam. Meskipun dia bekerja keras, dia tidak lulus dalam ujian. Ada he worked very hard, ini merupakan kalimat sehingga menggunakan although. Nah, teman-teman, supaya lebih jelas, saya akan uraikan kembali di bagian berikut. Intinya, kalau kita ingin menggunakan in spite of atau despite, di sini harus diikuti oleh noun atau phrase, begitu ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan yang satunya, although atau even though, harus diingat-ingat, ini diikuti oleh subject dan verb atau yang merupakan klausa, begitu ya. Jadi, di sini kita harus pahami perbedaan di antara keduanya. Nah, supaya lebih jelas kembali teman-teman, kita akan berlatih dengan exercise berikut. Oke, kita akan mulai dari nomor 1. It was still hot in the room, bla bla bla, I had turned on the air conditioner. Nah, perhatikan teman-teman. Masih panas di dalam ruangan, bla bla bla, saya menyalakan AC. Nah, ada kata I had turned on, di sini dia merupakan subjek dan verb. Sehingga kalau saya uraikan di sini, pada bagian yang saya beri tanda biru berikut, ini terdiri dari subjek dan verb sehingga tentu saja mestinya kita menggunakan conjunction although ya. Karena kalimat yang mengikuti di bagian belakangnya ini terdiri dari subjek dan verb, merupakan klausa, begitu ya. Nah, kita beralih ke yang nomor 2. The weather is fine right now, bla bla bla, it will probably rain later. Perhatikan teman-teman, cuacanya baik sekarang, bla bla bla. Mungkin saja hujan berikutnya atau nanti. Nah, ada kata it will probably rain terdiri dari subjek dan verb sehingga tentu saja kita menggunakan although. Lanjut ke yang nomor 3. Bla bla bla, his mother and father's effort to teach him how to drive, George failed his driving test. Nah, kita perhatikan.
orang tuanya atau ayah dan ibunya. Di sini yang dibahas adalah usaha orang tua atau usaha ayah dan ibunya untuk mengajarkan dia bagaimana menyetir. Kita menekankan pada kata usaha di sini, teman-teman. Usaha di sini merupakan noun, oke? Nah, karena di sini merupakan noun, maka tentu saja kita menggunakan despite atau in spite of. Kenapa? Karena dia tidak terdiri dari subjek dan verb. Sehingga conjunction yang diikuti oleh noun adalah despite or in spite of. Oke, begitu ya. Lanjut ke yang nomor 4. Bagian nomor 4 di sini, bla bla bla, the danger, they still continued working. The danger di sini dia merupakan noun, teman-teman. Sama seperti yang nomor 3 tadi. Kalau ada danger atau bahaya, mereka tetap melanjutkan bekerja. Jadi walaupun bahaya, mereka tetap melanjutkan bekerja. Kata walaupun kita gunakan despite or in spite of ya, karena diikuti oleh noun. Lanjut ke yang nomor 5. The traffic was bad. Di sini udah kelihatan jelas, teman-teman, terdiri dari subjek dan verb. Ini merupakan kalimat, sehingga conjunction yang paling cocok adalah although. Nah, walaupun jalanannya buruk atau jalanannya macet, saya datang tepat waktu. Nah, semoga dari uraian penjelasan latihan soal berikut, kita dapat kembali membedakan antara penggunaan although, kemudian even though, despite or in spite of. Nah, dari sini teman-teman, jika ada pertanyaan, Anda juga dapat menuliskannya dalam kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman atas perhatian Anda terhadap video ini. Sekiranya video ini bermanfaat, Anda dapat share kepada orang di sekitar Anda. Juga terus dukung channel saya dengan subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa!